5 dampak buruk resesi ekonomi yang patut diwaspadai. Risiko resesi ekonomi dunia sudah mulai diprediksi sejak tahun 2019. Prediksi tersebut kian nyata karena sangat dipengaruhi atas menyebarnya pandemi COVID-19 sejak awal 2020. Dampak buruk resesi ekonomi mulai berimbas pada kehidupan hampir seluruh negara di dunia: Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Hong Kong, Filipina, Singapura, tak terkecuali Indonesia. Laporan Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia kuartal kedua tahun 2020 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami penyusutan sebesar minus 5,32%. Beberapa dampak buruk resesi ekonomi yang mulai terjadi di tanah air meliputi: banyak sektor industri terpaksa gulung tikar, pemberlakuan lockdown, physical distancing, penurunan daya beli masyarakat memberi dampak buruk terhadap resesi ekonomi yang berimbas pada kebangkrutan sektor industri. Akibatnya, tak sedikit sektor industri yang terpaksa gulung tikar, terutama yang berhubungan dengan pariwisata, tempat hiburan, penginapan dan penerbangan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka gangguan ekonomi yang lebih parah pun tak dapat dihindari lagi. Kontraksi pertumbuhan di berbagai lapangan usaha. Sejumlah sektor bisnis di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan yang tak dapat dihindari pada kuartal kedua tahun 2020. Sektor bisnis yang mengalami kontraksi paling parah adalah transportasi dan pergudangan sebesar 30,84%. Hal tersebut terjadi karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membuat sebagian orang menjalani rutinitas secara online seperti work from home dan pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, pembatasan aktivitas di luar rumah berdampak positif bagi pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi dengan persentase 10,88%. Minat investasi menurun. Kecenderungan resesi ekonomi juga membuat para investor ragu melakukan investasi. Dampak buruk resesi ekonomi ini membuat masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas memilih menyimpan uang tunai sebagai aset lancar. Itulah sebabnya, iklim investasi tanah air pun mulai lesu sejak krisis akibat pandemi COVID-19 tak dapat dihindari. Sebagian orang bahkan memilih melepas aset investasi seperti misalnya emas dan saham untuk membantu menopang kebutuhan hidup. PHK besar-besaran. Gelombang pemutusan hubungan kerja di tanah air sudah berlangsung sejak Maret tahun 2020. Berbagai sektor bisnis yang tak dapat bertahan melewati krisis terpaksa melakukan PHK. Terutama bisnis yang sudah dinyatakan bangkrut. Per tanggal 12 Mei total pekerja yang dirumahkan dan di PHK sebanyak 1.727.913 orang. Dampak buruk resesi ekonomi ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dan peluang mendapatkan pekerjaan kembali jadi semakin kecil. Daya beli masyarakat kian menurun. Dampak buruk resesi ekonomi mulai tampak ketika daya beli masyarakat semakin menurun. Sebagian masyarakat berusaha menghemat pengeluaran meskipun bisnisnya atau pekerjaannya tidak terlalu terdampak resesi. Sebagian lainnya terpaksa mengurangi pengeluaran bahkan membatasi kebutuhan karena kondisi finansialnya memang terganggu. Padahal, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakatnya. Semoga dampak buruk resesi ekonomi segera berlalu dari tanah air. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share untuk mengetahui video-video informatif, inspiratif dan menghibur selanjutnya.